Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini di video ini kita akan belajar tentang fragmen ya. Oke, langsung aja yang pertama seperti biasa kita demo dulu. Jadi di sini UI-nya masih sama kayak aplikasi login register kemarin. Ini masih sama ya. Cuman seperti yang kita lihat kita bisa swipe left, swipe right untuk pindah dari login sama register fragmen ya. Nah di sini seperti yang kita lihat, nah ini ya, saya bingung. Kita ada di sebelah sini fragmen fragmen ya, bukannya activity. Nah, apa bedanya activity sama fragmen? Jadi di situ fragmen itu akan sangat berguna ketika kalian bermain di mungkin user kalian punya layar tablet ataupun layar mobile yang kecil kan. Nah, ketika kalian pakai fragmen, kalian itu bisa menaruhkan beberapa fragmen di dalam satu activity. Sedangkan ketika kalian pakai activity, kalian cuma bisa punya satu activity gitu. Jadi ketika di mobile layarnya cuma cukup buat satu fragmen ya berarti di satu fragmen. Terus ketika di tablet kalian bisa naruh dua fragmen, contohnya di sebelah kanan ada menu, di sebelah kiri ada layar gitu juga bisa. Atau mungkin ada kalian pengen nampilin dua fragmen secara sekaligus itu bisa. Enaknya fragmen itu di situ. Seperti namanya pecahan. Jadi ini bukan sebuah activity, cuman sebuah pecahan yang bisa dipakai oleh activity tersebut untuk menampilkan sebuah tampilan dari bagian activity itu gitu. Secara layout, bentar ini demonya udah ya. Oke, demonya kita tutup dulu biar nggak berat. Tutup. Oke. Jadi di sini seperti yang kita lihat layoutnya nggak jauh beda ya, sama kayak layout biasa. Register juga begitu. Cuman gimana sih cara bikinnya? Ini kan udah jadi nih. Nah, kita akan belajar cara bikinnya. Jadi cara bikinnya klik kanan seperti biasa, klik kanan new. Nah, bukannya klik activity tapi kita klik di fragment. Kalian bisa lihat galeri ataupun langsung klik. Kalau saya biasanya pakai yang fragment blank ini ya. Cuma kalau kalian pengen lihat bisa dilihat nah di sini. Seperti yang kita lihat kalau activity itu kan biasanya nggak ada garis-garis patah-patah nih. Nah, garis-garis patah-patah ini maksudnya tempat fragmen tersebut gitu. Jadi ini tidak full satu activity, cuman fragmen itu pecahan dari sebuah activity yang bisa ditaruh di dalam activity itu gitu. Seperti yang kita lihat kita kan naruh fragmen login sama fragmen register ini kan di dalam activity main nih. Nah, di sini bisa kita lihat kosong kan activity main ini. Nah, gitu. Ini bahkan nggak ada gambarnya ya. Di sini kita pakai view pager. View pager 1 ini. Tapi kalian bisa pakai view pager 2 karena view pager 1 setahu saya sudah deprecated. Ketika saya bikin ini mungkin belum deprecated tapi sekarang ini sudah deprecated. Bisa di-migrate ke view pager 2 saja yang lebih efisien untuk kodenya. Ini view pager, pakai view pager untuk menampilkan fragmen-fragmennya ini, layout-layoutnya ini. Nah, gimana itu simpelnya? Nah, kita belajar simpelnya di sini. Kita buka main activity, kita create dulu. Seperti yang kita lihat, main activity kayak biasa di codingan Kotlin kan ada onCreate. Ini normal, di semuanya ada. Terus kita nentuin variabel view pager tidak secara global, tidak meng-create aja. Nyari yang view pager tadi, terus pager adapter. Authentication pager adapter itu ini internal class di sini. Jadi kita tidak bikin adapter di file terpisah ya di sini aja soalnya cuma segini doang gitu yang kita butuhin. Ini tanda garis ini artinya dia deprecated ya, cuman nggak apa dia masih bisa jalan. Terus tapi ini nggak direkomendasi. Saya sarankan kalau belajar langsung di migrate aja ke yang view pager 2 gitu. Di sini kita pakai authentication pager adapter support fragment manager. Ini diambil dari nah ini yang garis step ini di sini kan. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Lalu untuk di sini add fragment ini fungsi yang ada di sini nambahin fragment di situ, nambahin fragment login sama register, add fragment, login fragment, register fragment. Tuh. Nah, login fragment ada di file terpisah. Kemudian kita bahas main activity dulu. Terus view pager adapternya pager adapter. Jadi authentication pager adapter. Jadi adapternya ini. Kita di sini bikin fragment list seperti biasa ini bikin global terus di override function get item ngambil fragmennya terus ngitung jumlah fragmennya di override get count terus ini fungsi yang tidak override add fragment gitu ya. Terus kita lihat apa sih itu login fragment sama register fragment function itu sebenarnya sama ya di sini ya karena kita bikinnya sangat simple. Di sini seperti yang kita lihat di dalam login fragment di sini
Itu ketika kita tadi create fragment itu otomatis ada ini ya, bawaan. Terus di situ kita langsung aja override function on create view. Ini udah ada inflator self instance. Jadi ini di default masih bawaan ya dari di create fragment ini. Terus di return langsung inflator, inflate, fragment login, container, view group, attach to root, false. Itu aja. Sangat simpel ini untuk dua codingan fragment ini seperti yang kita lihat ya. Jadi kalian pun bisa coba langsung ngoding fragmentnya ya. Nggak usah ribet-ribet. Tidak perlu, karena kan kita tidak belajar modul CPI dan sebagainya, kita cuma bikin fragment aja. Yang hasilnya nanti kayak gini, gitu kan. Bagus banget nih fragment buat belajar. Biasanya kalau fragment itu juga dipakai ketika kalian, contohnya di bawah ada bottom navigation bar gitu kan, ada home, profile, sama function apalah, upload gambar. Itu kalau kalian geser-geser kayak ini kan tadi geser-geser juga kan. Cuman ini kan bukan navigation, ini di authentication authentication section ini kan di bagian auth. Nah, ketika ada di home itu kan pengen geser-geser itu juga pakai fragment juga bisa gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Kita rangkum ulang. Jadi ketika kalian mau bikin sebuah, misalnya kita pengen di home ini kita nggak usah pilih-pilih activity gitu kan. Cuman kita mau ganti layout sama data di dalamnya gitu kan, mau ganti antara home, profile dan sebagainya. Kita nggak usah bikin lagi bottom navigation bar baru, bottom navigation bar baru tiap kali mencet-mencet itu kan, mencet-mencet bottom navigation bar. Jadi kalian pakai aja fragment di bagian kotak putih di sini kan. Ketika, wah saya nggak nyoret-nyoret ya, bentar. Ini chattingan pribadi, tutup dulu. Nah gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. See you later teman-teman.